Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Insya Allah tetap dalam keadaan sehat walafiat dan terlindungi dari COVID-19. Baik, insya Allah hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita melalui media video pembelajaran. Dan di pertemuan sebelumnya, Pak Guru sudah memberikan penjelasan tentang bacaan hijrahnya Rasul dan awal mula pembentukan kalender Hijriyah. Nah, di penugasan yang sebelumnya, adik-adik itu Pak Guru sudah share di classroom, dan Pak Guru juga tidak menekankan harus cepat-cepat selesai, tapi dalam jangka waktu sepekan adik-adik bisa saling membantu untuk mengerjakan penugasan itu, ya. Nah, bagi yang belum, masih Pak Guru tunggu karena yang kemarin itu baru belasan orang yang mengantarkan atau menyerahkan penerjemahannya. Ya, sekali lagi Pak ingatkan, kalian bisa saling bantu untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, apalagi bahasa Arab, tentu ada kesulitan sendiri untuk bagi teman-teman yang agak susah dalam memahami artinya. Nah, itu bisa teman-teman yang lain yang sudah paham dan mahir bisa membantu. Atau juga bisa searching di Google. Oke? Nah, hari ini insya Allah kita akan masuk ke penjelasan selanjutnya, yang mana kita pindah ke halaman berikutnya dari penjelasan kemarin. Ya, di sini ya. Di pekan lalu kita membahas tentang qiraah atau bacaan ini atau nas. Dan insya Allah Pak berharap kalian memahami kosakata yang Pak artikan, dan itu akan bermanfaat bagi kalian di halaman berikutnya, di pembelajaran berikutnya. Ya, ini masih yang kemarin, kosakatanya. Nah, kita akan baca sejenak untuk merefresh kembali apa saja yang kita dapatkan. Istami wa a'id. Sanatun hijriyatun jadida. Artinya apa? Tahun baru Hijriyah. At-takwim artinya kalender. Gambar selanjutnya, hum hajaru mim Makkah. Mereka telah berhijrah dari Makkah. Siapa mereka? Rasul dan sahabat-sahabatnya. Yang di bawahnya, aradal kuffaru ayyakutulun nabi. Orang-orang kafir menginginkan untuk membunuh Nabi SAW. Gambar selanjutnya, istama'al muhadirun ihtimam kabir. Orang-orang yang hadir sedang mendengarkan atau telah mendengarkan dengan perhatian yang sangat besar atau fokus mendengarkan ceramah dari ustadznya. Gambar selanjutnya, hajaru mim Makkah. Mereka telah berhijrah dari Makkah, sama dengan yang di atas ya. Gambar selanjutnya, alqa al-ustad al-muhadhar. Ustadz telah memberikan muhadharah atau ceramah. Selanjutnya, al-ihtifalu bi dzikri sanatin jadida. Peringatan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriyah ya. Dan terakhir, awwalu min man wada'a taqwim al-hijri, dia adalah Umar bin Khattab. Orang yang pertama menentukan kalender Hijri adalah Umar bin Khattab, khalifah. Ya, insyaallah adik-adik bisa memahami tentang kosakata baru, dan itu bisa diterapkan dalam pelajaran bahasa ya, atau bisa dipakai ketika kita berbicara percakapan dengan teman-teman. Selanjutnya, nah, uzkur asma syuhur al-qamariyah. Nah, untuk
ini karena kita membahas tentang tahun baru Hijriah atau tentang bulan-bulan Hijriah pada tahun Hijriah, pasti adik-adik harus mengenal tentang nama-nama bulan pada tahun Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, untuk penjelasan ini, adik-adik bisa menghafalkannya dengan cara menonton video yang Pak Guru share juga ya. Jadi ada bakal 3 video yang adik-adik bakal nonton. Nah, Pak Guru tidak suruh menghafalkan, tapi bisa didengarkan atau disimak di video yang Pak sarkan di Classroom juga. Ya, ini bukan jadi penugasan, tapi untuk menambah wawasan kita. Dan Pak juga yakin insya Allah teman-teman semua atau adik-adik semua sudah menghafalkan nama-nama bulan di tahun Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, nanti Pak sharekan dengan video yang bergenre anak-anak, animasi. Jadi bisa di refresh lagi cara menghafalkannya dengan lagu. Oke. Selanjutnya kita pindah ke bawahnya. Nah, ini kita skip ya karena Pak kemarin sudah kasih tentang qiraah atau bacaannya, dan pasti teman-teman sudah atau adik-adik sudah melihat mana yang benar mana yang salah dari qiraah atau bacaan di atas. Oke, kita lanjut. Ini juga sama. Iqra'an nas wajib anil al-as'ilah. Nah, sama juga tentang nas. Nah, insyaallah kita skip juga karena pada dasarnya adik-adik sudah memahami dengan artian dari bacaan teks yang Pak kasih di pekan sebelumnya. Jadi sudah merangkup, sudah melengkapi dari penugasan-penugasan berikutnya untuk arti dan soal. Nah, makanya Pak Guru bilang di awal, insya Allah yang ini bakal adik-adik butuhkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ketika sudah memahami arti dari teks di atas yang qiraah tentang tahun baru Hijriah. Oke. Nah, sebelum kita melihat ke halaman berikutnya, nah, jadi an-nasyatu tsani iqra walahil. Adik-adik itu bakal memahami tentang kaidah daripada mempelajari kata kerja lampau dengan sekarang. Tapi yang kita fokuskan adalah lampau. Jadi sama halnya kita sudah belajari di bahasa Inggris tentang grammar, past tense, dan present tense. Itu present itu kalimat lampau dengan sekarang atau yang sedang terjadi. Nah, yang fokusnya di pembelajaran sekarang adalah kata kerja lampau atau fi'il madhi. Oke? Adik-adik perhatikan 2 kotak di layar ini atau di depan adik-adik. Pak akan artikan, bacakan dari kanan ke kiri dan perhatikan artinya. Oke, perhatikan artinya. Yang pertama, Farhan dhahaba ilal madrasah bil amsi. Farhan, dia telah pergi ke sekolah kemarin. Kotak kiri yang kata kerja sekarang. Farhan yadhhabu ilal madrasah kulla yaumin. Farhan sedang pergi ke sekolah setiap hari. Jadi yang sekarang dan akan datang. Kalau dhahaba itu sudah terjadi. Dia telah pergi. Jadi untuk Farhan. Oke, selanjutnya nomor 2. Titik 2. Hasanah katabat ad-darsa fil usbu'il madhi. Hasanah telah menulis pelajaran itu
di pekan lalu. Kotak kiri, Hasana taktubud darsa fil usbu'il qadim. Hasana sedang menulis pelajaran untuk pekan depan. Ya. Yang ketiga, titik 3, Aziza wa Khalida jalasata amamal fasli qabla yaumain. Aziza dan Khalidah telah duduk di depan, atau waktu itu duduk di depan kelas 2 hari sebelumnya. Nah, bicarakan tentang yang telah terjadi. Di Aziza dan di Khalidah ini yang 2 hari yang lalu duduk di depan kelas gitu. Nah, kotak selanjutnya, Aziza wa Khalidah tajlisani amamal fasli al-an. Ti Aziza dengan Ti Khalidah sedang duduk di depan kelas sekarang. Ya. Terakhir, at-talamid laibu kuratal qadam fi maidanil madrasah. Siswa-siswa mereka sedang bermain sepak bola di lapangan sekolah. Dan kotak terakhir dan sebelah kiri, siswa-siswa sedang bermain bola di halaman sekolah. Jadi adik-adik bisa memahami perbedaannya ya, sangat jelas dengan kata yang berwarna merah dari kanan ke kiri. Itu jelas-jelas kalau yang kanan, yang dhahaba, Farhan dhahaba katabat jalasata laibu, itu yang telah terjadi. Kalau yang kiri, yadhabu taktubu tajlisani yal'abun, itu yang sekarang atau yang akan datang, atau mudhari. Yang kanan madhi. Oke, bisa dipahami? Insyaallah bisa dipahami. Oke, insyaallah untuk pembelajaran di pekan ini adik-adik belum ada penugasan, tapi Pak berharap adik-adik semua bisa memahami penjelasan atau ringkasan daripada fiil dalam tabel ini, domair dan fiil maldi. Nah, nanti insyaallah ada video yang Pak akan share juga tentang bagaimana cara menghafalkannya dengan mudah. Ya. Nah, tentu untuk teman-teman yang sudah pernah ikut tamyiz, insyaallah pasti mudah dan menghafalkannya dengan asyik atau dengan bernyanyi. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah, nah bisa dipraktekkan dengan cara menghafalkan dengan lagu. Oke? Jadi pembelajaran kita sampai di sini karena kita akan fokus dulu dalam pekan ini adik-adik memahami tabel tentang fiil madhi dan domirnya. Ya. Jadi Pak Guru akan share juga tentang video daripada menghafalkannya dengan lagu atau dengan tamyiz. Nah, beruntunglah bagi teman-teman yang dari kelas 7 sampai 8 pernah mengikuti tamyiz, dan insyaallah hari ini bisa merefresh kembali, dan adik-adik yang belum pernah bisa mencoba dengan cara menghafalkan dengan lagu. Oke, sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran hari ini dengan video ini, Pak Guru akan mengartikan dulu dari kata ganti, biar ketika menghafal sudah tahu ya. Huwa artinya dia laki-laki. Huma artinya dia, tapi untuk 2 orang laki-laki. Kalau yang di atas 1 orang. Kalau hum, mereka, untuk laki-laki. Selanjutnya, hiya, untuk dia, 1 orang wanita. Huma, untuk mereka berdua, untuk wanita 2 orang. Hunna, untuk mereka, untuk wanita. Jadi ada 6 yang di atas tadi masih kata dia dan mereka. Selanjutnya, anta, kamu, untuk 1 orang laki-laki. Antuma, untuk kamu berdua, untuk laki-laki. Antum,
untuk kalian laki-laki. Terakhir daripada kata kamu, anti untuk wanita 1 atau wanita, antuma untuk 2 wanita, antuna untuk kalian untuk wanita. Dan 2 kata terakhir, ana artinya saya, nahnu artinya kami. Di keterangan di bawah, fi'il madhi kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi di masa lalu. Baik, insyaallah bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini. Untuk cara menghafalkan dengan lagu bisa dilihat di video yang 1. Jadi ada 3 video yang bakal Pak Guru share. Video ini, terus video tentang bulan-bulan Hijriyah, dan yang terakhir adalah video cara menghafalkan domir dan fi'il madhi. Oke? Insyaallah adik-adik dimudahkan dalam memahami pembelajaran hari ini. Pak Guru mendoakan kalian untuk sukses di semua pembelajaran dan tetap menambah ilmu dengan senang hati walaupun dengan kondisi yang kita tidak inginkan. Tetap dalam keadaan sehat walafiat dan terlindungi dari COVID-19. Tetap semangat dan sampai jumpa di pembelajaran video di pekan depan. Insyaallah kita akan memahami pembelajaran selanjutnya dengan enjoy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.